One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi Teorema Pitagoras. Di pertemuan kedua ini Miss akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Lalu ada triple Pitagoras dan perbandingan sisi-sisi pada segitiga khusus. Khususnya nih kayak gimana? Nah, simak baik-baik ya. Pertama, bagaimana kita menentukan jenis segitiga? Kita tentukan dengan cara membandingkan ya, membandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, ingat kalau rumus Pitagoras kan sama tuh ya, kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, kalau untuk menentukan jenis segitiga, kita bandingkan dulu. Nah, ketika kita ketemukan bahwa C kuadratnya itu lebih kecil, maka dia segitiga lancip. Kalau sama dengan, berarti segitiga siku-siku. Nah, ini berlaku rumus Pitagorasnya ya. Kalau lebih besar, maka segitiga tumpul. Nah, contohnya nih, ada segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya berada di B. Tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB-nya 8, BC-nya 15, dan AC-nya 20. Nah, sekarang kita terpanjangnya kan AC, maka AC kuadrat ini kita bandingkan sama AB kuadrat tambah BC kuadrat. 20 kuadrat kita bandingkan nanti dengan jumlah dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, hasilnya 400 kita bandingkan dengan 289. Ternyata tanda yang tepat adalah lebih besar. Karena lebih besar, maka segitiga ABC merupakan jenis segitiga tumpul. Gitu, mudah ya. Nah, berikutnya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah triple, berarti 3. Ya, ada 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi 3 angka yang membentuk, yang bisa berlaku teorema Pitagoras, gitu ya. Nah, contohnya nih beberapa triple Pitagoras yang sering digunakan. Itu ada 3, 4, 5, dan kelipatannya. Nah, yang terbesar nih berarti yang sisi miringnya ya. Lalu ada 5, 12, 13, dan kelipatannya. Kemudian ada 7, 24, 25, dan kelipatannya. 8, 15, 17, dan kelipatannya. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam soal sehari-hari gitu ya, dalam soal. Nah, contohnya nih, Miss punya segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya B. Apabila panjang sisi AB 16, panjang sisi BC 12, hitunglah panjang sisi AC. Nah, kalau siku-sikunya di B, maka sisi miringnya kan AC ya, sisi miringnya AC. Nah, perbandingannya Miss tulis gini nih, AB, BC, AC, 16, 12, dan AC. Kita belum tahu. Bisa pakai Pitagoras. Nah, sekarang kita pakai triple-nya nih. Langkah pertama adalah kita sederhanakan 16 sama 12 ini bisa dibagi berapa ya? Oh, dibagi 4. Ketika dibagi 4, jadi 4, 3. Nah, kita lihat mana nih triple-nya yang ada angka 4 sama 3. Oh, yang ini nih, 3, 4, 5. Berarti kalau sudah ada 4 sama 3, itu temennya adalah 5. Gitu ya, temennya itu 5. Temennya 5, kita balikin lagi, berarti AC-nya berapa? Kalau tadi kita bagi 4, berarti AC-nya kita kali 4. 5-nya kita kali 4. Maka AC-nya adalah 20 cm. Gitu. Oke? Berikutnya, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki dulu nih ya. Segitiga siku-siku khusus yang pertama adalah sama kaki. Jadi sudutnya 45 derajat dan 45 derajat. Nah, AB, kita lihat AB itu adalah sisi di depannya sudut 45, lalu BC adalah sisi di depannya 45 derajat, dan AC sisi di depannya sudut 90 derajat. Nah, perbandingannya itu adalah yang depannya 45 banding depannya 45 banding depannya 90 itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ini perbandingan sisinya. Contohnya, ada segitiga PQR, siku-siku di P. Besar sudut Q-nya 45 derajat. Panjang PQ-nya 7.
panjang PR dan QR-nya berapa? Kita gambarkan nih. Ya, ini segitiga PQR. Sudut Q-nya 45, otomatis sudut R-nya juga 45 ya, karena siku-siku di P. PQ-nya 7, maka kita ingat kalau sudut 45 derajat, perbandingan sisinya adalah 1 akar 2. Cari PR, nah kita tulis dulu perbandingannya ya, PQ banding PR banding QR sama dengan 7 banding PR banding QR. Ketika kita mau mencari PR, ya perbandingannya kan 1 banding 1 banding akar 2. Maka PR yang ditanya nih, PR nih. Perbandingannya PR itu 1. Yang diketahui 7. Perbandingannya 1 juga. Maka 1 per 1 kali 7. PR-nya 7 cm. Ingat materi perbandingan kelas 7 ya. Yang ditanya ditaruh di atas. Untuk nyari QR, nah, karena perbandingan QR-nya akar 2, maka akar 2 per 1 kali 7. Sama dengan 7 akar 2 cm. Oke, mudah ya. Nah, perbandingan satu lagi nih, yang salah satu sudutnya 30 derajat. Kalau salah satu sudut 30 derajat, berarti satunya lagi 60 derajat. Ya, kita misalkan CD-nya itu sisi yang di depannya sudut 30. Lalu ada AD yang di depannya sudut 60. Dan AC sisi yang di depannya sudut 90 derajat. Nah, perbandingannya ini urut nih. Yang depannya 30 itu 1, depannya 60 akar 3, depannya 92. Contohnya nih, nilai P dan Q pada segitiga siku-siku di bawah adalah, nah udah ketahuan nih, 60 derajat, yang di depannya 60 derajat berapa? Akar 3. Ya, akar 3. Yang di depannya 31, di depannya siku-siku 2. Ini perbandingannya. Dituliskan Q banding P banding 5 itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Maka ketika kita cari P, itu akar 3 per 2 kali 5. Yang ditanya taruh di atas ya. Sama dengan 5 per 2 akar 3. Untuk mencari Q, berarti 1 per 2 kali 5. Sama dengan 5 per 2 cm. Oke, mudah ya. Yang penting tinggal bagaimana menghafalkan ini ya, perbandingannya. Kemudian ingat lagi konsep perbandingan, yang ditanya ditaruh di atas. Oke? Nah, ini ada tugas nih yang untuk membuktikan kalian sudah paham ya. Ada soal pertama. Misalkan bilangan-bilangan berikut sisi-sisi sebuah segitiga mana yang membentuk triple Pitagoras. Nah, ingat aja nanti mana yang triple Pitagoras. Oke? Jadi nyobanya juga bisa. Yang penting namanya Pitagoras, triple Pitagoras kan 3 bilangan. Nah, kita cari nih. Yang terpanjangnya dikuadratkan harus sama dengan jumlah kuadrat sisi yang penyikunya. Kemudian yang kedua, ada segitiga ABC. Ukurannya diketahui, tunjukkan bahwa ABC tumpul. Nah, kalau tumpul tadi ingat ya, harus lebih besar ya kuadrat sisi miringnya. Lalu sudut mana yang merupakan sudut tumpul? Nah, nanti dicek A, B, atau C-nya. Kemudian nomor 3, ada gambar segitiga siku-siku. Diminta mencari AC, lalu cari AB, dan buktikan ABC siku-siku di A. Nah, berarti nanti harus dari setelah kita menemukan AB dan AC, kita buktikan deh harus sama tuh ya. Kuadrat sisi miring dengan jumlah kuadrat penyikunya. Kemudian yang keempat, ada segitiga PQR. Diketahui sudut Q-nya itu 45 derajat, sudut P-nya 30 derajat. QR-nya 6. Nah, ingat perbandingan tadi ya. Perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus. Nanti dicari PQ-nya berapa dan PR-nya berapa. Oke, QR-nya udah diketahui 6 cm. Baik, sepertinya soalnya ini mudah ya. Semuanya sudah dijelaskan di yang sudah baru saja Miss jelaskan. Kalau misalkan ada yang lupa caranya atau perbandingannya atau bagaimana mengerjakannya, boleh diulang lagi, simak lagi videonya. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.